Ini adalah satu tebasan dengan 2 kilatan, tebasan menembus roh. Ini adalah 123 combo besar sekejap, tidak bisa melarikan diri. Ini adalah tebasan balik 1 maju 2, langsung merebut ritme. Video kali ini tidak mengajarkan combo terbang yang tidak praktis. Jika kamu selalu kesulitan dengan kontrol karakter, pastikan untuk menonton konten ini sampai selesai. Saya akan terlebih dahulu menyelesaikan masalah inti kesalahan joystick yang mengganggu di ponsel, sambil berbagi banyak trik praktis. Ingin berlatih dan memahami Paypal Daitu? Menonton episode ini sudah cukup. Tidak mungkin, sialan. Jika ada yang bertanya kepada saya apa yang paling penting dalam bermain Paypal Daitu, saya tidak akan mengatakan reaksi, juga tidak akan mengatakan kecepatan tangan, tetapi saya pikir inti dari bermain Paypal Daitu dengan baik hanya satu kata, stabil. Perhatikan, stabil di sini bukan berarti gaya bermainmu harus mantap, tetapi kestabilan dalam rasa operasi. Sederhananya, operasi yang dilakukan haruslah operasi yang ingin kamu lakukan, bukan hasil dari pertarungan antara otak kiri dan kanan. Di antara banyak teknik rumit dari Paypal Daitu, teknik yang paling berguna seringkali adalah yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya menggunakan satu keterampilan untuk menghindari keterampilan, menggunakan satu keterampilan ditambah 3 keterampilan untuk memulai di luar layar, menggunakan Shuhua sempurna ditambah 1 keterampilan untuk teleportasi dan serangan pedang. Jika Tongling lawan memiliki celah, juga bisa menggunakan satu keterampilan tebasan ditambah Cadao untuk langsung menyerang Tongling. Tidak sulit untuk menemukan bahwa semua teknik di atas tidak terlepas dari satu keterampilan, dan inilah bagian tersulit dari menggunakan Obito. Saya bisa dengan yakin mengatakan, selama Anda bisa menguasai ini dengan baik, maka Anda hanya selangkah lagi dari kesuksesan besar dalam bermain Obito. Namun langkah ini telah menghentikan banyak orang. Kenapa begitu? Pertama, mengklik satu keterampilan tidaklah sulit. Di sini maksudnya adalah sesuatu yang terikat erat dengannya, yaitu joystick. Joystick dari Obito terikat dengan 2 operasi kunci, satu adalah gerakan mengejek, dan satu lagi adalah gerakan teleportasi dari satu keterampilan. Inilah bagian tersulit dari Obito. Gerakan mengejek yang terikat erat dengan satu keterampilan akan muncul ketika kita mengetuk joystick 2 kali, dan hanya bisa dihentikan dengan paksa menggunakan sumber daya selain joystick, seperti keterampilan atau summoning. Dengan mekanisme ini, pergerakan akan menjadi sangat kaku. Jika kamu tidak sengaja memicu gerakan mengejek saat ingin bergerak ke atas dan kemudian menekan satu keterampilan untuk membatalkan gerakan mengejek, maka kamu akan langsung melompat. Tapi jangan buru-buru pusing, ini sebenarnya sangat mudah diatasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail. Dan poin kedua adalah teleportasi, satu keterampilan yang paling membuat pemain ponsel sakit kepala. Operasinya sangat mudah, lepas kendali, meleset ke arah yang salah saat mengoperasikan seperti mencoba keberuntungan, juga alasan terbesar ketidakstabilan rasa. Mari kita bahas dulu solusi untuk kesalahan sentuh ejekan pertama. Lihat langkah berjalan yang saya tunjukkan sekarang, apakah dalam pertempuran nyata dapat memenuhi persyaratan langkah kecil? Bisa, kan? Tapi saya bukan ingin kamu meniru langkah gerak saya. Solusi yang ingin saya sampaikan adalah, selama setiap langkahmu cukup panjang, maka tidak akan memicu gerakan mengejek. Seperti langkah saya yang ini sudah cukup panjang, langkah berikutnya juga demikian, dan langkah setelahnya juga demikian, maka tidak akan memicu gerakan mengejek. Prinsipnya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jika kamu mengerti jarak yang saya maksud, kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Langkah kecil hanya memberi Anda kesempatan untuk mengubah arah pergerakan, sehingga Anda dapat mengubah arah dengan stabil, tanpa memicu aksi mengejek. Selanjutnya adalah kombinasi tongkat kendali dengan keterampilan pertama untuk perpindahan instan. Bagaimana pemain ponsel dapat melakukan perubahan arah yang stabil? Yaitu mendorong joystick ke arah diagonal bawah, menggunakan langkah mundur untuk menggantikan lompatan ke depan. Percayalah, trik ini mungkin lebih berguna dari yang kamu bayangkan, dan sangat menarik untuk dilihat. Mengubah arah sebenarnya bukanlah hal yang sulit, yang utama adalah gerakan mengejek yang mengganggu. Bisa dikatakan, selama gerakan mengejek diubah, banyak orang akan bermain dengan karakter ini. Tapi saya sudah memberikan solusinya. Kesimpulannya adalah, berjalan cukup panjang. Gunakan langkah mundur untuk mendapatkan kestabilan. Dan kedua masalah perasaan yang paling sulit ini telah kita atasi. Dan selanjutnya, teknik yang akan diajarkan semoga kalian bisa menontonnya sampai selesai. Dijamin tidak sulit dan pasti berguna. Percayalah, dari awal saya sudah bilang tidak akan mengajarkan hal-hal yang berlebihan. Pertama, hal yang paling berguna dari Paypal Daitu adalah satu keterampilan. Selain bisa mempermainkan lawan dan meningkatkan jangkauan keterampilan, ini juga merupakan karakteristik dari hampir semua keterampilan jenis jebakan. Namun perlu diperhatikan, hanya ketika Obito melayang dan mendarat, baru bisa melompat dan menyerang ke depan. Ketika kita menggunakan keterampilan pertama untuk mengambil sumber daya lawan, banyak Obito mungkin melangkah satu langkah, lalu menggunakan keterampilan pertama lagi. Tapi sebenarnya kamu bisa langsung melakukan teleportasi sekali di udara saat terbang, efeknya juga sama, dan terbang lebih berguna, itu lebih cepat.
serangan tebas memiliki jangkauan sembunyi dari keterampilan, dapat digunakan untuk memulai serangan saat ada jeda di antara kedua belah pihak. Tidak hanya bisa dilepaskan, tetapi juga sangat jauh. Setiap serangan tebas akan mengganti pedang. Ini kalian pasti sudah sangat familiar, jadi saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Jika tidak terbiasa, nanti bisa diatasi dengan teknik Feng Jue, jadi tidak perlu dijelaskan secara detail. Pedang panjang tidak ada yang istimewa, tetapi teknik pedang pendek dengan keterampilan kedua pasti akan membuatmu terkesan, karena menurut saya itu sangat keren. Setelah menguasai ritme lawan, bawa keluar sudut, pada serangan kelima sambungkan dengan gerakan mengejek. Pada saat ini, pengganti lawan akan berada di belakang kita berteleportasi ke sudut dinding, kemudian langsung menggunakan keterampilan kedua untuk melepaskan kilatan pedang. Pada saat ini, lawan mungkin bingung dan langsung kehilangan ritme, atau mereka menyadari dan menggunakan satu sumber daya untuk bertahan. Tetapi ini pada dasarnya sulit diatasi, karena lawan baru saja mengganti posisi, dan saat turun mereka langsung berpikir untuk mengejar, sangat mudah untuk menggunakan keterampilan awal yang tertunda, sehingga terkena serangan pedang. Dan pada gelombang berikutnya, kita masih bisa menggunakan keterampilan kedua, lalu gunakan keterampilan ketiga setelah meluncur. Serangan ini sangat cepat. Untuk menambah jarak dan performa inisiatif, kamu bisa memilih untuk meluncur dan melepaskan serangan A, sehingga kedua keterampilan ketiga secara default memiliki performa inisiatif. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah tekan skill 1 dulu, lalu skill 3, kemudian geser normal attack. Kalau tidak mudah mengganti senjata, kecuali memang ingin mengganti senjata. Setelah menghilang, bisa bergerak cepat dan menggunakan gerakan mengejek untuk membatalkan pergantian senjata, lalu normal attack untuk menyerang. Teknik ini bisa maju atau mundur, sangat berguna dalam pertempuran nyata. Satu-satunya kelemahan adalah harus melakukan virtualisasi sempurna sebelum bisa melancarkannya. Terakhir, menurut saya yang paling licik, ritme pertarungan keempat dari Obito Pengembara juga sangat menakutkan. Sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini kita perlu berdiri di sudut tembok. Saat lawan mengganti posisi, kita bergerak ke tengah lapangan. Langsung gunakan keterampilan kedua dan aktifkan jurus besar. Jurus besar ini membutuhkan 2 kali pertahanan atau tubuh kebal, dan pengurangan frame serta pemanggilan tidak akan berhasil. Atau kamu juga bisa menunggu sebentar, melihat lawan menggunakan keterampilan untuk menyerangmu, lalu baru gunakan jurus besar. Dengan cara ini, hampir tidak ada ninja yang bisa melarikan diri. Setelah itu, kita juga bisa menggunakan semua Y untuk menghubungkan keterampilan. Terakhir, ada 3 cara untuk mematahkan pemanggilan serta keputusan akhir. Mekanisme ninja sangat beragam. Cara mematahkan pemanggilan tidak terbatas pada yang saya sebutkan. Saya hanya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, hanya terbatas digunakan saat menggunakan pedang panjang. Setelah mengganti posisi, 1 tebasan, kemudian lanjutkan dengan 2 kali kilat, lalu setelah beberapa saat gunakan gerakan mengejek. Trik ini tidak bisa mengalahkan gajah, seperti ikan salamander dan ular besar bisa langsung terbang dengan 1 tebasan menggunakan keterampilan pertama. Ular besar tidak bisa terbang kembali jika tidak akan bertabrakan. Tentu saja dalam pertempuran nyata, saya sarankan langsung lari saja. 1 keterampilan lari sangat cepat. Yang terakhir adalah setelah mengganti dengan pisau pendek, gunakan keterampilan ketiga untuk sedikit bertarung. Langsung gunakan keterampilan kedua untuk membuka serangan besar. Keuntungan dari cara ini adalah lawan tidak bisa menahan ganda, kecuali dengan tubuh kuat hampir tidak bisa menangani serangan besar kita. Mirip dengan perasaan Sasuke. Keputusan akhir harus diletakkan di akhir. Kalau tidak, semua usaha keras ini akan sia-sia karena tidak ada yang menonton. Mungkin banyak orang akan memberitahumu, jika ingin bermain baik dengan Obito, cukup berlatih dalam pertempuran nyata. Tapi saya beritahu kamu, itu adalah cara yang paling lambat. Jika kamu benar-benar ingin melatih keterampilanmu, saya beritahu kamu cara yang paling sederhana dan efektif. Buka 1 sesi di arena latihan, aktifkan mode kekuatan tak terbatas, lalu pilih karakter dengan pita. Kemudian, seperti memamerkan keterampilan, kalahkan lawan dengan setiap keterampilan yang ada, seolah-olah sedang melatih kerusakan, dan masukkan juga gerakan terbang. Dengan cara ini, tidak hanya bisa mengenal keterampilan pertama, tetapi juga meningkatkan stabilitas karakter, seperti yang saya katakan di awal tentang stabilitas itu. Lakukan operasi yang ingin Anda lakukan, bukan bertarung dengan otak kiri dan kanan, itulah yang paling penting. Seperti kata pepatah, mendengarkan nasihat orang lain membuat kita kenyang. Dalam pertempuran nyata, rasa frustrasi sangat kuat, bertarung bisa sangat membingungkan, mungkin seharian tidak ada hasil, semakin lama otak semakin bingung, akhirnya terpaksa menyerah pada ninja ini. Tapi percayalah, ninja ini sangat menyenangkan dan sangat keren. Latihlah dengan cara saya, pasti ada hasilnya. Latihan ini cukup lama, seperti bermain game, 1-2 jam, 3-4 jam. Tetapi kamu bisa mencoba di arena latihan bagaimana menggunakan pemahamanmu untuk mengatasi pemanggilan. Kamu juga bisa berlatih sambil mendengarkan musik. Ini juga satu-satunya cara yang saya anggap efektif. Untuk pertandingan nyata, jika responsnya bagus, saya akan membuat 1 episode. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.